ini karena sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, makanya ahli warisnya diberikan santunan sebesar 42 juta rupiah yang meninggal karena COVID. Jadi sekarang pun COVID pun sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini sebelah kanan juga ada penyerahan beasiswa oleh BPJS Magelang kepada anak ahli waris yang meninggal pada saat masih aktif sebagai pekerja. Jadi beasiswa ini diberikannya mulai dari TK sampai dengan kuliah. Jadi tidak usah khawatir kalau sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, anak bapak ibu sampun dijamin oleh negara pendidikannya dari TK sampai dan kuliah. Jadi kerja tenang, bapak ibu sudah cukup fokus kerja aja. Nah, ini juga ada nih contoh pemberian santunan kecelakaan kerja. Nah, ini sebelah kiri. Ini kalau misalnya bapak ibu masih ingat ada kejadian pesawat jatuh ya, pesawat Lion Air dengan kode seri JT610 tahun 2019 lalu. Ini merupakan ahli warisnya. Di sini ada yang salah satu manifest di pesawat itu. Jadi atas nama almarhum Leo Antokar ini karyawan dari PT Dapur Kreatif Indonesia, lah itu meninggal dunia karena musibah ini dan diberikan santunan sebesar 1 M kepada ahli warisnya. Dan juga tidak kalah besarnya lagi kepada ini yang sebelah kanan ini merupakan karyawan dari PT Antam. Dan ini pun baru ikut 6 bulan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, beliau ini manajer produksi, manajer bagian produksi. Dan mungkin karena kesalahan SOP, beliau ini tertimpa timah panas. Jadi mulai dari pengobatannya, perawatannya, lah sampai dengan beliau meninggal dunia karena kecelakaan ini, itu diberikan santunan sebesar 4,1 M pada ahli warisnya. Tentunya walaupun ini tidak bisa menggantikan nyawa Bapak Ibu ya, cuma paling tidak dengan adanya santunan seperti ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggal. Nah, ini adalah beberapa program dari BPJS Tenaga atau BPJS Jamstek. Nah, kami memiliki 5 program, Pak Ibu. Program pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah jaminan kematian. Yang ketiga adalah jaminan hari tua atau tabungan hari tua. Yang keempat adalah jaminan pensiun atau tabungan pensiun. Dan yang terakhir ini adalah JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini akan saya jelaskan secara detail apa saja manfaat dan bagaimana mekanisme dari masing-masing program ini. Nih. Yang pertama dimulai dari jaminan kecelakaan kerja. Jadi apa itu JKK atau kecelakaan kerja? Jadi jaminan ini adalah jaminan berupa penggantian biaya pengobatan dan juga ada santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Nah, apa itu kecelakaan kerja? Nah, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang dihitung dari mulai berangkat dari rumah ke tempat kerja atau pulang ke rumah dari tempat kerja atau pada saat dinas di tempat kerja dan sampai dengan dinas di luar tempat kerja dan di luar waktu kerja. Itu merupakan pengertian dari kasus kecelakaan kerja. Gitu. Jadi apa saja manfaatnya di sini ya? Ini adalah manfaat dari program kecelakaan kerja. Yang pertama adalah jika ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, itu akan pertama manfaatnya digantikan penggantian biaya transportnya atau penggantian biaya ambulannya Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada manfaatnya dari masing-masing angkutan. Yang pertama darat itu sampai dengan 5 juta, laut sampai dengan 2 juta, dan udara sampai dengan 10 juta. Jadi ini totalnya adalah 17 juta rupiah. Itu untuk manfaat penggantian biaya transport jika ada kecelakaan kerja. Seperti itu. Yang kedua, nah ini adalah manfaat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi namanya adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi semisal ada nih ya, ada guru yang berangkat ke sekolah kecelakaan. Nah, karena kecelakaan ini lumayan parah, guru ini harus istirahat untuk masa penyembuhannya. Semisal masa penyembuhannya 3 bulan karena patah tulang. Nah, selama 3 bulan tidak kerja itu akan digantikan upahnya oleh kami.
seperti itu. Jadi selama itu tidak bekerja karena sakit, karena kecelakaan kerja, itu akan diberikan gaji pengganti sampai dengan guru ini sembuh baru berhenti santunannya. Nah, ini merupakan manfaat yang luar biasa Bapak Ibu ya. Lumayan bisa meringankan beban sekolah dan juga lumayan juga membantu untuk pekerja ini untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang kedua, yang tidak kalah hebatnya lagi, untuk biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan biaya penunjang diagnostik ini tidak ada batas biayanya. Jadi berapapun kebutuhan medisnya, itu akan digantikan semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak mempunyai plafon. Jadi semisal kecelakaan kerja ini membutuhkan biaya 10 juta, 20 juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran pun itu akan semuanya digantikan penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada juga manfaat pengganti alat bantu, biaya ortes ini sesuai dengan harganya RSU ditambah 40%. Penggantian biaya gigi tiruan, penggantian alat bantu dengar, kacamata, dan home care pun sama dengan 20 juta rupiah. Dan bahkan jika ada yang mengalami lumpuh atau cacat karena kecelakaan kerja, itu akan digantikan sebesar 48 kali upahnya dikali persentase medisnya. Nah, ini untuk lebih gampangnya lagi saya buka berapa sih besarannya jika disesuaikan dengan perhitungan UMK Ponorogo. UMK Temanggung. Jadi gini, jika ada kecelakaan sampai dengan lumpuh total, itu akan diberikan manfaat sebesar 127 juta kepada yang bersangkutan. Atau bahkan jika ini kecelakaannya sampai dengan meninggal dunia, itu diberikan sebesar 112 juta rupiah untuk ahli warisnya. Seperti itu. Dan juga manfaat terakhir adalah manfaat beasiswa. Jika ada guru yang mengalami kecelakaan meninggal atau kecelakaan lumpuh total, 2 orang anaknya akan dijamin sekolahnya dari TK sampai dengan kuliah. Lah, berapa besarannya? Nah, ini besarannya Bapak Ibu. Jadi jika ada 2 guru yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia atau lumpuh total, itu 2 orang anaknya akan diberikan beasiswa senilai 174 juta rupiah dengan rincian seperti ini. Jadi diberikannya per jenjang pendidikannya. Untuk TK sampai dengan SD akan diberikan 1,5 juta rupiah per tahunnya sampai dengan lulus SD. Lalu dilanjutkan dengan SMP. SMP ini diberikan 2 juta rupiah per tahunnya. SMA diberikan 3 juta rupiah per tahunnya, bahkan sampai dengan kuliah pun itu akan diberikan 12 juta rupiah per tahunnya. Sampai dengan 5 tahun maksimalnya untuk kuliah ini. Jadi asumsinya pendidikan ini bisa mengcover sampai dengan anak menempuh pendidikan S1. Tentunya ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Lah, kalau misalnya tidak ada program ini kan jangan harapannya jangan sampailah kalau ada apa-apa dengan guru-guru kita, dengan karyawan kita itu anaknya juga ikut terdampak pendidikannya. Nah, dengan adanya program ini, Bapak Ibu bisa bekerja tenang, bekerja nyaman, karena ada resiko apapun itu, anak Bapak Ibu tetap akan bisa melanjutkan pendidikan sampai dengan kuliah minimal S1. Nah, jika ada kecelakaan kerja, itu dibawanya kemana? Atau bisa diobati kemana? Seperti itu. Nah, untuk di wilayah Temanggung ini, jika ada kecelakaan kerja, itu dapat dirujuk ke yang pertama adalah RSUD Temanggung. Yang kedua adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Yang ketiga adalah RSK Ngesti Waluyo. Yang keempat adalah RSU Gunung Sawu. Dan yang kelima adalah Klinik Beras Tomolo. Nah, dan ini istimewanya Bapak Ibu itu bisa langsung pilih, tidak usah pakai rujukan. Tidak usah pakai rujukan ke klinik, tidak usah pakai rujukan ke puskesmas. Bapak Ibu jika ada kecelakaan kerja itu bisa langsung monggo mana yang nyaman Bapak Ibu bisa langsung ke 5 rumah sakit ini yang ada di Temanggung. Dan tentunya jika Bapak Ibu sudah peserta bawa kartu BPJS-nya, semua pengobatannya akan ditanggung gratis tanpa biaya Rp1 pun. Nah, ini adalah program kedua kami. Program jaminan kematian ya.
sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya. Jadi program ini merupakan santunan uang tunai kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia pada saat masih aktif sebagai pekerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi di program ini meninggal apapun juga itu akan diberikan santunan, tidak melihat penyebabnya. Jadi meninggal di luar kecelakaan kerja, semua meninggal itu akan diberikan santunan Bapak Ibu. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu adalah yang pertama untuk meringankan beban keluarga yang ditinggal. Yang kedua juga bisa menjadi penyambung hidup keluarga yang ditinggal. Tentunya program ini bukanlah program untuk kita Bapak Ibu ya. Program ini adalah program merupakan wujud program sayang kita atau kasih sayang kita kepada keluarga kita. Jangan sampai ampunten ada resiko meninggal dunia, kita tidak ada apa-apa yang ditinggalkan kepada ahli waris. Seperti itu. Nah ini, besarannya untuk program JKM ini adalah uang tunai senilai 42 juta rupiah. Meninggal ataupun juga meninggal karena sakit, karena ampunan usia, nah, dan karena sebagainya itu akan diberikan santunan uang tunai senilai 42 juta rupiah pada ahli warisnya. Dan juga untuk program ini ya, jika sudah jadi peserta selama 3 tahun meninggal dunia, itu pun akan diberikan beasiswa untuk 2 orang anaknya senilai 174 juta rupiah per anaknya, sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Nah ini nih, lah 42 itu buat apa sih Mas ininya, rinciannya? Jadi 42 juta itu adalah dengan rincian untuknya seperti ini. Untuk santunan kematiannya sebesar 20 juta rupiah, untuk biaya pemakamannya sebesar 10 juta rupiah, dan untuk santunan berkalanya sebesar 12 juta rupiah. Tapi ini diberikannya langsung Bapak Ibu, jadi gondongan sebesar 42 juta rupiah kepada Bapak Ibu sekalian, kepada ahli waris Bapak Ibu sekalian, dan itu monggo peruntukannya sudah menjadi hak dari ahli waris pekerja. Nah, jika ada santunan seperti ini, diberikannya ke siapa? Jadi ini adalah urutan ahli waris yang sudah ditentukan oleh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jadi jika orang ini sudah mempunyai pasangan, itu akan yang pertama akan jatuh kepada janda atau duganya. Lalu bagaimana jika guru ini belum mempunyai suami atau istri? Apakah hilang? Tidak. Jadi manfaat ini akan diberikan atau diwariskan kepada orang tuanya. Nah, seperti itu. Kalaupun orang tua sudah nggak ada, itu bisa diwariskan kepada saudara kandungnya. Lah, bagaimana Mas kalau misalnya orang ini, guru ini tidak punya orang tua, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya saudara, batang kara seperti itu ya? Nah, apakah hilang ininya, manfaatnya? Nah, tidak Bapak Ibu. Jadi manfaat ini itu bisa diserahkan ke pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja. Misalnya, mungkin ke sahabatnya, atau mungkin bahkan ke lembaganya, lembaga tempat kerjanya, karena mungkin beliau sudah nyaman dengan sekolahnya, nyaman dengan tempat kerjanya, mungkin bisa diwasiatkan juga kepada sekolahnya. Atau jika orangnya religius, itu bisa diwariskan kepada yayasan, panti asuhan, atau bahkan dengan tempat ibadah. Jadi program ini dipastikan akan disalurkan kepada ahli waris yang sesuai dengan peruntukan. Nah, ini adalah program kami yang ketiga, program jaminan hari tua, atau saya bisa menyebutnya adalah tabungan hari tua, karena program ini prinsipnya adalah tabungan, seperti itu. Jadi manfaatnya apa sih? Lah, manfaatnya itu adalah sebagai tabungan untuk persiapan Bapak Ibu semuanya untuk menghadapi masa purna tugas, di mana biasanya masa purna tugas itu adalah masa-masa tidak produktif. Jadi tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup. Jangan sampai nanti kita bekerja puluhan tahun, berhenti bekerja, tidak punya apa-apa, tidak ada tabungan. Itu akan jadi masalah baru. Dan yang kedua, semisal pun itu tugasnya masih dalam usia produktif, itu Bapak Ibu bisa menggunakan tabungan ini sebagai modal usaha. Jadi paling tidak adalah uang jaga-jaga yang Bapak Ibu bisa andalkan nanti ketika sudah masuk usia purna tugas. Seperti itu. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya adalah yang pertama,
tabungan ini tidak dikenakan biaya admin sama sekali. Jadi semua yang Bapak Ibu tabungkan itu akan dikembalikan penuh kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentunya nilai investasi itu nilai investasi tabungan ini itu diwajibkan di atas rata-rata nilai angka investasi deposito bank. Biasanya ini kalau kami itu antara 6 sampai 8% per tahunnya investasinya. Jadi lumayan tinggi di atas bunga deposito bank. Karena kami ini bukan lembaga keuangan, jadinya semua hasil investasinya akan dikembalikan penuh kepada peserta. Nah, kapan JHT ini diberikan kepada peserta? Yang pertama adalah ketika peserta sudah pensiun di usia 56 atau 58 tahun. Yang kedua, jika mengalami lumpuh total. Yang ketiga, jika meninggal dunia, juga akan diberikan langsung kepada ahli warisnya. Yang keempat, purna tugas. Seperti itu. Jadi program ini tidak ada masa jangka waktu iurannya. Misal ngapunten ya, ikutnya bulan Agustus ini, ngapunten, bulan depan sudah ada resiko PHK. Itu pun 1 bulan iuran pun tetap bisa dicairkan tabungannya. Jadi syaratnya sudah berhenti bekerja itu pasti bisa diambil semua tabungan plus pengembangannya. Nah, ini adalah program yang keempat kami, program jaminan pensiun atau tabungan pensiun. Nah, ini saya menyebutnya ini program yang luar biasa Bapak Ibu ya, karena dengan halo, gini, cukup ya, ya. Karena dengan adanya program pensiun ini itu menghapuskan strata. Tadinya ada stigma bahwa pekerjaan PNS itu akan lebih enak, lebih stabil daripada pekerjaan swasta. Karena apa? Karena punya pensiunan, biasanya seperti itu orang-orang bilangnya. Nah, dengan adanya program ini, baik swasta itu pun juga bisa menikmati manfaat pensiunan seperti apa yang diterima oleh pegawai negeri sipil, seperti itu. Nah, jadi tabungan pensiun ini adalah merupakan gaji pengganti yang diberikan kepada pekerja yang telah mencapai usia pensiun atau ngapunten meninggal dunia pada saat masih aktif sebagai pekerja. Mudahnya, manfaatnya itu berupa gaji yang diberikan setiap bulannya ketika Bapak Ibu sudah berhenti bekerja, ketika sudah masuk usia pensiun, seperti itu. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan derajat sosial ekonomi pekerja dan keluarganya ketika pekerja telah purna tugas dikarenakan usia pensiun atau meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu sudah masuk usia pensiun, tidak perlu khawatir, masih dapat gaji setiap bulannya, seperti itu. Dapat tabungan pesangon dan dapat gaji juga setiap bulannya dari program pensiunan ini. Nah, program pensiunan ini diberikan dengan cara, ada dua caranya Bapak Ibu ya. Ada yang diberikan berkala setiap bulan atau seperti PNS lah, setiap bulannya diberikan kepada pekerjanya. Dan juga ada juga bisa juga dicairkan saat sekaligus. Dan begini, program pensiun ini diberikan berkala setiap bulan jika memenuhi 3 kriteria ini Bapak Ibu. Yang pertama, itu masa iurnya harus minimal 15 tahun. Nah, atau yang kedua, baru setahun iuran mengalami resiko lumpuh akibat kecelakaan kerja. Atau yang ketiga, baru setahun iuran meninggal dunia. Lah, itu akan diberikan gaji per bulan kepada ahli warisnya, kepada istrinya, kepada orang tuanya atau kepada anaknya, seperti itu. Lah, bagaimana kalau misalnya ada pekerja yang ikut program pensiun ini cuma tidak masuk dalam ketiga kategori ini? Nah, misalnya nih, saya Mas baru ikut 8 tahun program pensiun, habis itu selesai, habis itu purna tugas. Apakah hangus pensiunannya? Jawabannya adalah tidak. Nah, semua yang Bapak Ibu tabungkan di BPJS Ketenagakerjaan itu akan dikembalikan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi semisal belum memasuki 3 kriteria ini, semua tabungannya itu akan dikembalikan secara penuh, secara lamsam atau secara gelondongan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu.
Iya. Jadi manfaatnya ini, jadi untuk tahun 2001 ini, semisal, jadi manfaatnya itu adalah perhitungannya 1% dikali masa iur, dikali rata-rata upahnya yang dilaporkan kepada kami. Jadi setiap orang pasti berbeda penerimaannya, karena nanti akan dihitungkan dari berapa upah yang dilaporkan, berapa lama iurannya. Tentunya semakin lama iurannya dan semakin besar pelaporan upahnya, itu akan menambah nilai manfaat dari program pensiunan yang akan diberikan Bapak Ibu sekalian ketika sudah memasuki usia pensiun. Nah, di sini untuk manfaat rendahnya itu diberikan jumlah Rp356.600 setiap bulannya. Dan manfaat tertingginya itu diberikan sebesar Rp4,2 juta setiap bulannya. Tergantung dari masa iur dan laporan upahnya, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan program terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan, dan program ini baru diresmikan per tahun 2021 ini dan akan di launching per tahun 2022. Yakni adalah program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sekarang pun Bapak Ibu ada yang terkena resiko PHK pun akan mendapatkan manfaat. Nah, manfaatnya apa? Jadi ini, JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah jaminan gaji pengganti dan pelatihan kerja yang diberikan kepada pekerja yang terdampak PHK. PHK yang dilakukan sepihak oleh pemberi kerja atau badan usaha, seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan perekonomian pekerja dan keluarganya yang terdampak PHK. Apalagi kan sekarang ini kan masa pandemi, Bapak Ibu ya. Masa pandemi ini kita sering banget mendengar kasus PHK massal, kasus usaha yang tutup dan sebagainya. Lah, dengan adanya ini paling tidak bisa untuk memberikan ketenangan kepada karyawan dari resiko-resiko yang ada saat ini, seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Jadi manfaatnya adalah yang pertama berupa pelatihan kerja. Nah, jadi ada dua penyelenggaranya Bapak Ibu JKP ini. Kita sharing dengan Kemenaker. Jadi Kemenaker akan memberikan manfaat berupa pelatihan kerja setelah untuk karyawan yang terdampak PHK, dan juga diberikan juga akses informasi pasar kerja. Jadi tidak perlu khawatir, di PHK pun masih akan dijamin kelangsungannya, misal Bapak Ibu tetap mau bekerja, seperti itu. Dan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat uang tunai atau gaji pengganti selama 6 bulan terhitung dari mulai PHK-nya. Jadi dengan perhitungan bahwa 3 bulan pertama akan diberikan 45% dari upah yang dilaporkan. Diteruskan 3 bulan berikutnya akan diberikan manfaat 25% dari gaji yang dilaporkan. Jadi sekarang pun ada resiko PHK, pekerja ini tetap bisa mandiri. Paling enggak 6 bulan ini masih punya pendapatan untuk mencari pekerjaan baru, seperti itu. Ya, ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa PHK yang dimaksud adalah PHK yang dilakukan sepihak oleh pemberi kerja atau badan usaha. Jadi kalau misalnya PHK-nya itu karena mengundurkan diri, karena adanya musibah lumpuh total, pensiun, meninggal dunia, nah itu bukan termasuk dalam kriteria PHK yang diberikan manfaat JKP ini. Nah, jadi ini, apa saja berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini berkasnya cukup mudah Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah berkas izin operasional sekolahnya. Fotokopiannya aja Bapak Ibu, satu aja. Yang kedua adalah NPWP sekolahnya. Yang ketiga adalah KTP guru-gurunya yang non-PNS. Yang keempat adalah daftar upah pekerjanya, seperti itu. Lah, berapa iurannya? Nah, ini iurannya. Jadi 5 program itu Bapak Ibu itu dibagi ke dalam 3 paket. Paket pertama ini adalah paket dasarnya, merupakan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dengan kematian. Itu hanya Rp10.000 saja per bulannya.
Tapi ini tidak ada tabungannya. Ini hanya murni untuk gotong royong saja. Jadi Bapak Ibu yang Rp10.000 ini itu nanti uangnya akan dipakai buat teman-teman yang mengalami resiko kecelakaan atau kematian seperti itu. Yang paket kedua ini itu ada 4 program di sini. Jadi ada program kecelakaan kerja, kematian, tabungan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini memang agak tinggi Bapak Ibu iurannya sebesar Rp117.000 per bulannya. Tapi di sini ada tabungannya. Ada tabungan yang bisa Bapak Ibu ambil nanti ketika sudah purna tugas. Seperti itu. Atau istilahnya ada pesangonnya lah. Nah, kalau paket ketiga ini itu merupakan full paket atau full program. Jadi 5 program mulai dari kecelakaan, kematian, tabungan hari tua, pensiunan, dan JKP itu akan diberikan secara full manfaatnya kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi ini iurannya adalah per bulannya sebesar Rp174.000 seperti itu. Dan nilai tabungan dan pensiunan 163.000 sekian. Jadi Bapak Ibu misalnya ikut yang 3 ini, nanti ketika purna tugas, Bapak Ibu akan memperoleh tabungan pesangon dan juga akan memperoleh gaji bulanan setiap bulannya. Sampai dengan Bapak Ibu ngapunten meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli warisnya untuk gaji bulanannya. Seperti itu. Nah ini rincian iurannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk persentasenya program JKK itu 0,24%, JKM 0,3%, JHT sekian, JP sekian, dan program JKP ini merupakan program tambahan atau manfaat tambahan. Jadi program JKP ini adalah sifatnya gratis, tidak bayar, asalkan Bapak Ibu ikut program tabungan yang minimal 3 atau 4 program ini Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ikut program paket yang kedua ataupun paket ketiga, otomatis akan mendapatkan tambahan manfaat JKP untuk setiap kerjanya, seperti itu. Lah, di mana Bapak Ibu bisa daftarnya program ini? Lah, Bapak Ibu dapat mendaftarkan pekerjanya atau badan usaha atau sekolahnya itu ke kantor kami, kantor BP Jamsostek cabang Temanggung di alamat Kewaluhan, Kertosari, Kecamatan Temanggung di Temanggung. Nah, untuk bayar iurannya, nanti iurannya bisa dibayarkan melalui Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bukopin maupun BJB kalau ada Bapak Ibu ya. Atau semisal nanti memang berkenan untuk mendaftar banyak antusiasnya dari PGRI, itu bisa diadakan MOU Bapak Ibu. Bisa diadakan MOU dengan PGRI. Nah, nantinya untuk pendaftaran dan iurannya itu dapat langsung dikelola oleh PGRI sendiri. Nah, tentunya di situ juga ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh organisasi. Nah, nantinya akan ada sharing fee atau adalah semacam uang kas yang diberikan kepada pengurusan PGRI untuk operasional pengurus PGRI. Nah, mungkin akan jelaskan di kemudian hari Bapak Ibu ya terkait itu ya. Ya, sekian dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan lebih lanjut setelah acara ini, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor telepon kantor kami di 0293 496 0364 atau bisa juga menghubungi saya dengan Mas Ade di nomor 0819 3170 8974 atau dengan Mas Adit di nomor 0856 5591 6048. Nah, ya, sekian Bapak Ibu. Monggo semisal ada pertanyaan, mumpung ini bisa bertatap muka melalui Zoom, monggo ditanyakan sedetail-detailnya. Sehingga nanti jika Bapak Ibu sudah ikut programnya, jangan sampai ikut programnya, punya kartunya tapi nggak tahu manfaatnya. Nah, itu jadinya mubazir. Nah, monggo dengan adanya acara ini, ada istilahnya silaturahmi ini, monggo ditanyakan. Kalau misalnya ingin bertanya langsung boleh, atau kalau mau bertanya lewat kolom chat juga boleh, seperti itu. Cilingain suaranya. Yes, monggo dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang HP kok evet Nikel aja. Nikel kok pasang.
Ini ada yang tanya dari SMPN 2 Kodong. Nah, materi PPT-nya mohon di-share di chat ini atau di WA group. Nggih. Baik Bapak Ibu, nanti akan materi untuk presentasi ini akan di-share kepada perwakilan dari PGRI Temanggung. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Abed, ini ada Pak lagi Ketua yang sudah ditanyakan? gabung di SD Teranggan. Bagaimana? Ini mau maringi sambutan dulu atau gimana? Kita sudah mulai gimana? Bentar Bu Ye. Mas Adi, Oh iya, mohon baik. maaf ini Pak Ketua Pak Sarwana sudah bergabung di SDN 1 Keranggan Temanggung. Oh, nggih, Ini- selamat datang Pak Sarwono. dipersilakan, Pak. Nggih, yang kemudian Pak Sarwono tadi ada kesalahan teknis. Yang tadinya itu sudah disetting tidak ada kuotanya. Ini hari ini mungkin karena emailnya belum terverifikasi Pak Sarwono ya, jadinya masih terbatas 100 partisipan saja. Nah, kemungkinan kalau misalnya bersedia, nanti mungkin di lain kesempatan bisa dilanjutkan lagi dengan adanya pertemuan seminar tahap kedua. Nggih. Monggo Pak Sarwono, tempat dan waktu saya persilakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya ya? Kaget Pak. Oh matur nuwun. Nah ini kebetulan Pak Albert, saya Ye. wakil ketua, mantan ketua. Jadi ketuanya Iya, Pak. baru nggak bisa. Saya wakil ketua yang ditugasi oleh Pak Sarwana untuk menyambut rekan-rekan, menyambut teman-teman BPJS. Yang jelas, saya selaku pengurus PGRI Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih bahwa BPJS kantor cabang pembantu Temanggung ini berkenan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Pak Abed yang kebetulan bertugas di kantor cabang Temanggung. Salam hormat untuk teman-temanku guru, baik itu guru tidak tetap GTT maupun pegawai tidak tetap. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan, diberikan kerahmatan, dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Ya, karena kata kunci orang sehat itu pasti bahagia. Kata kunci orang bahagia itu pasti sehat, ya kan? Nggak ada bahagia tidak sehat, sehat tidak bahagia. Dan konon orang bahagia itu kan kuncinya ada di hati dan pikiran, bukan ada di saku. Ya, Pak Alfred dan rekan-rekan. Jadi mohon maaf Pak Ketua tidak bisa hadir karena sedang ada acara di acara dinas, sehingga saya harus mewakili Pak Ketua untuk menyampaikan hal ini dalam rangka bagaimana teman-teman guru terlindungi, mendapat jaminan sosial, kemudian secara pekerjaan itu pun juga ada jaminan-jaminan secara proporsional dan baik. Oleh karena itu, kami pengurus PGRI, insya Allah dari pusat sampai dengan kabupaten kota, termasuk Temanggung, senantiasa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dalam hal ini adalah dikomandoi atau dikomandani oleh Pak Abed yang ada di Temanggung. Kami mengucapkan terima kasih yang selama ini sudah bekerja sama, utamanya bagi rekan-rekan kami yang berstatus PNS. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak menggunakan atas itu, karena kalau menggunakan kan berarti sakit. Tapi kalau toh sakit, insya Allah dari BPJS sangat mengerti apa yang harus dilakukan dan prosedurnya tidak terlalu rumit. Kemudian nilai dan manfaatnya itu menjadi sangat bermanfaat bagi teman-teman guru maupun ahli waris. Nah, wabil khusus kepada rekan-rekanku yang
sekarang ini masih berstatus sebagai GTT maupun PTT, karena yang PNS kan memang sudah sejak dulu, sejak lama, secara otomatis menjadi anggota BPJS. Nah, untuk yang GTT dan PTT, karena memang dengan statusnya ya agar dalam menjalankan pekerjaan itu bisa maksimal, kemudian bisa terjaga kondisi sosiologinya, kondisi psikologinya, kondisi fisiknya, ya pasti kita semua tidak mendoakan agar teman-teman pada sakit, kan tidak. Tapi karena statusnya rekan-rekan yang memang sekarang belum menjadi ASN atau mungkin belum menjadi P3K, tetapi sesungguhnya tidak ada orang yang tidak ingin hidupnya itu terjaga kesehatannya. Tidak ingin. Dan tidak ingin pula teman-teman atau siapapun itu menjadi sakit, dan tidak mungkin. Tetapi kata pepatah, setiap payung sebelum hujan itu memang mesti harus dilakukan. Maka BPJS Ketenagakerjaan ini menurut saya sangat penting dalam rangka untuk menjaga agar kita ini selalu mantap dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga terjamin kehidupannya, terjamin masa depannya, dan lain-lain. Nah, ini mudah-mudahan rekan-rekanku, teman-temanku yang sekarang berstatus masih menjadi GTT maupun PTT, jangan pernah ragukan apa yang telah kau lakukan, karena Allah sesungguhnya akan senantiasa memberikan yang terbaik. Tetapi sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, saya pikir tidak sangat baik manakala kita terlalu percaya diri bahwa kita ini orang yang tidak akan pernah sakit, walaupun sesungguhnya menjaga sakit itu bagian dari kewajiban kita, orang yang masih dalam posisi sehat. Itu saya kira rekan-rekanku semua. Terima kasih BPJS yang sudah mendampingi rekan-rekan kami, baik yang berstatus, utamanya yang berstatus PNS. Ketika ada satu persoalan, memang kemarin ada contoh di salah satu sekolah kita yang kebetulan memang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika mereka mengalami musibah ya memang sulit. Nah, oleh karena itu saya menghimbau, saya mengajak kepada rekan-rekan agar masuk BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga Anda dan teman-teman kan semua dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pendidik, maka akan terjaga, kemudian terjaga kesehatannya, kemudian akan terjaga manakala terjadi sesuatu akibat dari menjalankan pekerjaannya. Karena sedikit berbeda ketika kita berbicara jaminan pekerjaan, kecelakaan karena pekerjaan. Bagi teman-teman yang sudah berstatus PNS, memang ketika mengalami sebuah kejadian, ini ada tanggung jawab pemerintah selagi dia sedang menjalankan tugas dan fungsi dan pekerjaannya sebagai seorang guru dan pendidik, maka di sana ada tanggung jawab pemerintah. Apalagi sampai dengan terjadi kematian, kan begitu. Tetapi di lain itu, memang rekan-rekan yang sudah berstatus PNS itu kan memang sudah sejak lama menjadi anggota BPJS, kalau dulu namanya Askes, itu asuransi kesehatan. Nah, oleh karena itu saya ingin juga katakan kepada anak-anakku, kepada adik-adikku, dan kepada teman-temanku yang memang masih berstatus sebagai GTT maupun PTT, jangan pernah kemudian menghitung-hitung soal rupiah, soal uang yang harus saya setorkan, sementara kita terlalu pede dengan kondisi kita yang sekarang sedang sehat. Sehingga ketika kita berbicara untung dan rugi, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang selalu gampang dalam menjalani kehidupannya. Ya, karena ketika kita hidup di masyarakat, ketika hidup di alam yang masih fana ini, maka kan kita tidak tahu kapan akan terjadi kecelakaan, kapan akan terjadi kecelakaan kerja, kapan kita akan terjadi sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sesungguhnya
pepatah dulu setiap payung sebelum hujan. Saya pikir ini kata-kata para leluhur yang sangat bijak dan yang sangat jelas. Kenapa kami senantiasa bekerja sama dengan BPJS? Ya, yang jelas tidak ada dusta di antara kita. Ya Pak ya, tidak ada pernah dusta di antara kita. Artinya sama-sama bisa memegang tugas pokok dan fungsinya, sama-sama bisa memegang tanggung jawabnya, dan jangan pernah kau ragukan dengan BPJS, karena sampai dengan hari ini BPJS masih on the track. Ya, kita tidak berharap bahwa BPJS ke depan keluar dari frame, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, mudah-mudahan akan senantiasa mendampingi teman-teman kami, mendampingi teman-teman guru, baik itu yang PNS, GTT maupun PTT, sehingga dalam menjalani pekerjaannya dia mampu bekerja dengan mantap. Insya Allah. Saya kira demikian Pak Albertus dan rekan-rekan penyaji materi, teman-temanku, teman-teman guru, baik itu GTT, PTT, teman-teman kepala sekolah barangkali ada yang ikut. Pak Albert, pesan saja, karena ini saya menganggap ini agak miskomunikasi, karena jumlah guru kami yang non PNS itu melebihi angka 1000, ya melebihi angka 1000. Kalau dengan hitungan hari ini 2000 sekian gitu. Ya, kalau besok mereka diterima menjadi P3K kan kekurangnya sisanya masih di kisaran angka 1000. Oleh karena itu ke depan memang harus yang menjangkau ribuan orang itu di atas angka 500, sehingga teman-temanku ini tidak menjadi 2 kali 3 kali, karena ketika diberikan penjelasan dengan orang yang hanya sekedar mendengar, ini saya pikir sangat berbeda ketika yang menjelaskan memang pada porsinya, pakarnya, kan begitu. Saya kira demikian. Ke depan harus kita sambung lagi, kita eratkan lagi. Yang paling penting sekali lagi, BPJS insya Allah memberikan fungsi yang sebenar-benarnya, mempunyai tanggung jawab sebenar-benarnya, dan rekan-rekanku, teman-teman GTT, PTT akan terlindungi kesehatannya, akan terlindungi kesehatannya. Maksud saya bukan kesehatan apa-apa, tetapi terlindungi manakala sudah kadung jatuh sakit, dan itu. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya jangan sakit, sehat terus, sehat terus, sehat terus. Dan kalau teman-teman itu sehat, teman-teman tidak menggunakan klaim asuransinya, ya itu berarti bagian dari ibadah. Insya Allah akan memberikan nilai plus bagi kita semua, bagi teman-teman guru, bagi pendidikan, bagi siswa, dan bagi bangsa kita Indonesia tercinta. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja rekan-rekanku, selamat berjuang. Mudah-mudahan masa depan senantiasa ada di pundak Anda semua. Salam sehat, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu, dengan Bapak siapa tadi? Halo? Saya Pak Dengan Ahmad Saryono.